Selamat siang. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat sehingga kita diberi kesehatan, kita bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Salawat dan salam juga kita haturkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang Bapak Opi Firmansyah dan teman rekan-rekan guru yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk melakukan diseminasi ini dalam menjalankan, dalam menunaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan saya pada siang hari ini di ruangan ini. Nah, yang pertama, tujuan saya untuk melakukan diseminasi ini atau sosialisasi ini adalah memang tugas kita sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, untuk melakukan aksi nyata, melakukan budaya positif, mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, dan yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya dapat selama pendidikan. Walaupun hanya sedikit, ilmu itu walaupun hanya sedikit, kalau kita berbagi akan lebih bermanfaat. Dan yang ketiga di sini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita ini agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Nah, itulah yang tujuan saya mengadakan diseminasi atau sosialisasi kepada Bapak Ibu guru. Nah, untuk menyingkat waktu, kegiatan yang pertama dalam melakukan budaya positif ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pendidikan kita yang sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan pendidikan kita ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu guru, tujuan pendidikan di sini yang saya garis bawahi ada kata menuntun. Nah, menurut Ibu Bapak guru, menuntun di sini dalam arti seperti apa? Membimbing. Ada yang lain lagi? Pak Agus? Nah, ya betul. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun tumbuhnya anak-anak, karena pada dasarnya anak-anak itu sudah memiliki kemampuannya sendiri, cita-citanya, keinginannya sendiri. Nah, jadi tugas kita di sini hanya menuntun, bukan kita meminta anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan, tetapi kita menuntun anak untuk menjadi apa yang seperti mereka inginkan. Misalkan, tentunya kita juga menginginkan anak yang memiliki nilai yang positif, budaya yang positif. Misalnya seperti anak-anak itu misalnya punya cita-cita pengen menjadi seorang dokter. Nah, kita juga tentunya menginginkan anak-anak itu menjadi dokter yang bukan dokter yang punya sikap yang sombong atau tidak peduli pada orang lain, tapi sebaliknya. Nah, tugas kita di sinilah untuk menuntun anak itu supaya menjadi yang lebih baik. Nah, Ki Hajar Dewantara juga
mengibaratkan pendidikan itu seperti lahan pertanian. Seperti lahan pertanian, ladang pertanian. Di lahannya itu mengibaratkan lahannya itu seperti sekolah kita. Harus digarap. Harus seperti harus digarap seperti sekolah kita. Nah, untuk muridnya itu diibaratkan seperti bibit benihnya. Terus petaninya itu diibaratkan sebagai kita seorang guru. Nah, pertanyaan saya, kalaupun ada ladang yang bagus, yang sudah subur, yang sudah gembur, terus bibit yang unggul, apakah tanaman itu bisa tumbuh bagus tanpa ada perlakuan dari para petaninya? Iya, bisa juga tumbuh. Kalau tumbuh bisa juga tumbuh dan bisa juga tidak, ya. Ya, tidak sesuai lah. Tidak maksimal, betul. Nah, inilah tugas kita sebagai guru yang ada di sekolah ini. Nah, kita ingin membawakan anak-anak didik kita menjadi yang lebih baik lagi. Menuntun anak-anak itu untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Tentunya kayak tadi seorang dokter menjadikan dokter yang peduli terhadap sesama, yang tidak sombong. Nah, itulah yang kita tanamkan lebih kepada karakter dari peserta didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada. Ya. Nah, ini adalah budaya positif. Nah, budaya positif yaitu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita apakah sudah ada budaya yang positif yang mempunyai nilai kebajikan yang sudah diterapkan sama anak-anak, yang sudah dilakukan sama anak-anak? Ada. Ya ada. Misalnya ya, kita sudah di sekolah kita ini sudah ada budaya positifnya. Misalnya kayak ya salam, sapa, ya. Nah, itu sudah termasuk budaya positif. Nah, kayak anak-anak juga setiap Jumat kita melakukan kegiatan intak, yasinan, itu juga budaya positif yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, budaya positif di sini, ya, Pak Iksan. Nah, di sini saya juga mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama melakukan kolaborasi atau kerjasama untuk tetap menumbuhkan budaya positif ini di sekolah kita agar tetap lebih baik lagi, agar menjadi lebih baik lagi. Karena kalau ada satu atau dua orang saja yang melakukan, tentunya pastinya tidak akan berjalan dengan baik. Makanya saya melalui kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu guru untuk melakukan budaya positif ini agar di sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Di konsep utama dari budaya positif ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat motivasi perilaku manusia. Restitusi posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, inilah materi yang saya pelajari di dalam modul 1C4 kurang lebih selama 2 minggu. Nah, saya ingin bersosialisasi tentang budaya positif ini. Dari yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Perubahan dari paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol terhadap murid. Nah, di sini Bapak Ibu, kita kayak tadi kita sudah membangun budaya positif, salam senyum sapa. Jadi kita membiasakan anak-anak itu ke sekolah dengan perasaan yang nyaman, tenang, bukan tertekan, bukan dengan tapi dia bisa menciptakan, bisa berpikir, bertindak itu sesuai mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sekolah ini kita mengharapkan anak-anak yang punya karakter seperti yang mereka inginkan. Nah, disiplin ini juga sangat berkaitan dengan kontrol terhadap guru terhadap murid. Nah, maksudnya di sini, karena selama ini kita beranggapan anak-anak itu disiplin itu pasti dengan guru, dengan perintah guru. Misalnya kita menginginkan anak-anak itu kamu datang ke harus atau misalnya gini, dilarang buang sampah sembarangan. Itu kan dilarang, itu perintah. Tapi bukan dari kesadaran dari anak-anak itu sendiri. Nah, yang kita inginkan adalah kesadaran disiplin yang betul-betul tertanam dalam dirinya anak-anak, bukan atas kontrol guru. Jadi mereka takut buang sampah karena takut dimarahi guru. Padahal yang kita inginkan bukan kita lagi memarahi, tapi kesadaran diri anak-anak untuk mereka berlaku yang baik, yang karakternya peduli terhadap lingkungannya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada sebuah permainan, cobalah buka. Nah, di sini Anda dan Bapak Ibu guru ada 2 orang teman. Di sini bermain cobalah buka. Permainan apa Pak Iksan? Permainan apa Iksan? Cobalah buka. Cobalah buka. Ya. Di sini permainannya menggenggam telapak tangan. Nah, yang satunya menggenggam dan yang satunya ingin membuka telapak tangan yang ada yang Pak Iksan miliki, walaupun dengan cara dia membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi. Nah, itu walaupun gangguannya dari godaan dari orang lain ya. Apakah Pak Iksan akan membuka genggaman tangannya? Tidak. Tidak. Ya. Pak Iksan tidak. Kenapa Pak Iksan tidak membuka? Karena saya tidak tergoda dan selalu memegang pada prinsipnya itu tidak boleh digoda sama orang lain lah, supaya tidak membuka tangan saya. Ya, nah seperti iya. Lalu berpegang teguh pada pendapat saya sendiri. Nah, di sini maksudnya dari di sini kita tetap memegang menutup kepala tangan itu berarti kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Iya. Bisa mengontrol diri kita, bisa dikontrol diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita membuka telapak tangan berarti kita bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, begitupun juga pada anak-anak. Ya. Misalnya sekarang dalam belajar kita meminta anak, ayo coba perhatikan Bu Guru ke depan. Coba lihat apa yang Bu Guru jelaskan. Coba perhatikan. Nah, nanti kalau kamu tidak perhatikan, nanti kamu tidak bisa menjawab soal-soal yang nanti Bu Guru berikan. Nah, apakah itu maksimal untuk anak? Apakah itu maksimal untuk anak kalau kita menyampaikan yang seperti itu? Belum tentu ya Bu ya. Nah, karena di anak itu kita mengontrol dia. Kita maunya anak itu mendengarkan kita. Padahal diri anak itu tidak tertanam dia rasa ingin tahunya terhadap apa yang kita inginkan. Nah, jadi yang kita inginkan anak-anak itu punya perasaan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk dikontrol, diperintah oleh orang lain, tapi kesadarannya sendiri. Nah, karena kita mengontrol pun belum tentu anak itu bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Setuju
Perubahan paradigma teori kontrol ini menurut William Jaeger dan dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsep tentang makna kontrol. Nah, yang pertama di sini ilusi kontrol guru mengontrol murid. Nah, kayak tadi kita meminta anak untuk tetap memperhatikan kita, padahal di diri anak tidak punya kesadaran. Ilmu itu yang didapat anak belum tentu dapat dicerna ya Bu ya, belum tentu dapat dicerna karena yang mengontrol adalah kita, karena yang terpaksa, anak-anak menerimanya terpaksa. Nah, dan yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini misalnya kayak tadi, nanti kalau kamu tidak memperhatikan guru, kamu tidak bisa menjawab. Berarti kita menganggap anak itu sudah melakukan dalam diri anak itu punya rasa, oh saya kalau tidak lihat tanya guru nanti gara-gara saya tidak dengarkan guru saya tidak bisa jawab. Dia merasa bersalah dari anak itu. Tapi bukan, kita sudah menanamkan rasa bersalah di anak itu, bukan malah anak itu bukan tambah pintar, tapi dia merasa di hatinya, oh saya nanti juga pasti tidak apa namanya, ya bisa juga jadi percaya diri, tertekanlah mengikuti pelajarannya. Jadi itu ilusi yang kedua. Nah, yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ayo kamu kalau jadi orang sukses, pengen jadi orang sukses, coba perhatikan, belajar dengan tekun. Nah, itu penguatannya belum tentu kalau dia hanya kita yang menguatkan, hanya menguatkan karakternya, tapi bukan dari dasar dirinya anak-anak. Penguatannya maksudnya kita memberikan, kalau nanti kamu seperti ini akan jadi orang yang seperti ini. Itu hanya di kita saja. Tapi kalau dasar dirinya anak-anak itu tidak akan berjalan, tidak akan tercapai apa yang mereka inginkan. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru di sini kita ingin memaksa anak, ingin memaksa seperti apa yang kita inginkan. Padahal anak-anak itu ingin ada keinginan lain, ada keinginan lainnya dalam belajar. Tapi kita sebagai orang dewasa ingin memaksa seperti apa yang kita inginkan. Nah, yang di sini ada yang kedua, ada disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu apa makna dari disiplin ini? Tata tertib. Pak Iksan, kalau menurut Pak Iksan disiplin? Sama. Ya. Nah. Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti belajar. Nah, yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri untuk membuat orang memanggil potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Nah, maksud di sini disiplin tadi, anak-anak misalnya disiplinnya datang ke sekolah tepat waktu. Dilarang terlambat ke sekolah. Nah, disiplinnya di situ kita sudah memaksa anak untuk tidak terlambat. Nah, tapi tidak dari dasarnya anak-anak
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi kenyamanan anak-anak dalam terpaksa, tapi bukan dari kesadaran dirinya, oh saya harus ke sekolah pagi biar tidak terlambat gitu. Ataupun dalam belajar bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan seperti sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin ini tadi mengontrol dan menguasai diri. Jadi kesadaran diri anak-anak dalam nilai-nilai kebajikan, misalnya kayak seperti beriman. Kita tidak memaksa anak-anak, misalnya kamu harus nanti kalau kamu tidak sholat, misalnya akan memang betul ini memang disiplin di sini masih kontroversi ya Bu, untuk apakah itu hukuman ke anak-anak atau cara mendisiplinkannya. Nah, jadi anak-anak itu dia punya rasa yang dari motivasi dari dirinya untuk dia menghargai dirinya. Tidak lagi kita tekan dia dengan kesadaran penuh dari hatinya untuk bisa meyakini. Jadi ditanamkan memang rasa keyakinan di hatinya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita gurunya, tapi untuk dia. Itu maksudnya. Nah, dari kebutuhan dari kedisiplinan yang tadi anak-anak itu juga yang ketiga ini ada kebutuhan dasarnya. Kenapa anak-anak juga berbuat seperti itu? Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar dari manusia itu yang tidak terpenuhi. Misalnya kayak teman dia suka mengganggu temannya di kelas. Kita jangan langsung menyalahkan anak itu. Kamu ini nakal. Jangan langsung menyalahkan, tapi kita harus tahu kebutuhan dasar anak-anak itu mungkin ada dari dirinya dia yang tidak terpenuhi, makanya dia berbuat seperti itu. Nah, di sini ada realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap anak perilakunya juga berbeda-beda, kebutuhannya juga dalam menanganinya juga dia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan manusia ini yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, dan ada juga kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Misalnya di sini kesenangan, misalnya kesenangan anak-anak di dalam belajar. Mungkin selama ini kita mengajar, atau mungkin ini masih saya ya. Kesenangannya misalnya dalam mengajar itu saya mengajarkan menurut apa yang saya inginkan. Tapi mungkin jadi saya berprinsip anak ini pengetahuannya kurang. Padahal cara saya menyampaikan materi ke anak itu bukan berdasarkan kesenangannya dia. Mungkin anak itu senangnya dalam belajar itu tidak hanya saya berbicara, tapi mungkin dia bisa belajar dengan mengamati lingkungannya, atau mungkin dia juga dengan menonton video. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan anak kalau anak itu tidak pintar maksudnya. Nah, ada juga yang cinta kasih sayang. Misalnya kalau cinta kasih sayang,
di sini biasanya anak-anak itu suka ganggu temannya di dalam kelas. Setiap hari pasti temannya disuka dikasih nangis. Dia senang kalau dia temannya seperti itu. Nah, mungkin juga dari lingkungannya, dari rumahnya, dia juga di orang tuanya itu kurang perhatian lah seperti itu. Kurang perhatian dari orang tuanya, jadi dia mengharapkan perhatian dari teman-temannya. Dan yang ketiga ada kebebasan. Nah, di sini juga kebebasan. Nah, kebebasan anak di sini misalnya dalam belajar juga seperti tadi yang kayak kesenangan, mungkin juga kita memberikan kebebasan dia untuk mempelajari apa yang dia inginkan. Nah, di sini ada penguasaan. Nah, ada penguasaan, maksudnya di sini anak-anak itu pingin segala sesuatunya di dirinya dia. Nah, ada yang kelima tadi bertahan hidup. Ini yang paling penting, bertahan hidup. Misalnya anak-anak kita datang ke sekolah itu sudah sarapan, sudah untuk apa kita belajar kalau anak-anak itu merasa masih lapar. Nah, pasti apa yang juga kita sampaikan kalau kebutuhan dirinya tidak terpenuhi, pasti dia juga tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Di sini ada contoh kasus. Ibu Rina, guru kelas 5 di SD Permata, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Riko. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Riko yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Riko melakukan hal itu? Memanggil, tanya, identifikasi masalahnya. Siapa asalnya? Iya. Iya. Nah, seperti ini dalam konteks penerapan disiplin positif itu, Ibu Rina itu sebaiknya mencari tahu alasan Riko melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Riko. Nah, tadi Riko mengambil makanan temannya. Mungkin Riko lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, ini adalah kebutuhan dasarnya tadinya. Terus di sini teman Riko jadi memperhatikan Riko, jadi perhatian. Nah, ini adalah mungkin Riko di rumahnya tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi dia senang mengganggu temannya, jadi dia membutuhkan perhatian dari teman-temannya. Nah, yang ketiga dia merasa bebas, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti kemauannya. Nah, ini mungkin dia juga merasa ya, biar temannya takut menghadapi dia. Yang keempat di sini Riko merasa bosan dengan bekal yang dibawakan karena selalu bekal yang sama. Mungkin saja seperti itu, dia dibawakan bekal tapi tidak sesuai dengan kesenangannya, dia. Jadi bisa juga anak-anak bertindak seperti itu karena dia tidak sesuai dengan kesenangannya. Terus yang kelima, Riko hanya iseng dan dia menikmati wajah temannya yang kesal. Ini juga mungkin dia cara mencari kesenangannya dengan memperhatikan temannya yang dengan wajah yang kesal, suka nangis. Itu adalah kesenangan tersendiri bagi Riko. Nah, semua yang dilakukan itu, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini adalah motivasi dari bentuknya eksternal, dari luar, yang seperti tadi. Kita memotivasi dia menghindari, misalnya dia melakukan
kita memberikan penghargaan kepada anak, misalnya nanti yang dapat juara Bu Guru kasih ini. Nah, sebenarnya itu boleh apa enggak? Memberikan motivasi seperti itu. Nah, motivasi seperti itu, jadi anak-anak cenderung dia akan melakukan itu karena adanya iming-iming dari gurunya. Dia merasa, oh saya nanti belajarlah biar dapat hadiah dari bu guru. Tapi bukan dari motivasi dari dirinya, tapi motivasi dari gurunya, dari orang lain. Itu maksudnya. Nah, yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ya seperti tadi, ya itu juga motivasi dari luar, bukan motivasi dari dirinya. Nah, dan yang ketiga ini adalah contoh motivasi dari dirinya sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari motivasinya, dari motivasi dirinya, kalau saya harus belajar yang rajin supaya saya nanti bisa jadi juara. Memang sih perlu juga kita memberikan motivasi dari luar, perlu juga. Tapi yang paling penting itu motivasi dari dirinya, karena seperti apapun kita mau motivasi dia, kalau kesadaran dari dirinya sendiri tidak ada, pasti tidak akan maksimal ya Bu ya. Nah, inilah dari tujuan dari disiplin positif ini. Kita meyakinkan anak-anak untuk membuat motivasinya itu datang dari dirinya sendiri dan motivasi internalnya yang ada dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini kayak tadi kita sering juga melakukan hukuman. Ya, hukuman misalnya anak yang datang terlambat, kita menghukum anak untuk mengelilingi lapangan 7 kali misalnya. Apakah itu efektif bagi anak? Tidak, ya. Nah, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno dan IPA terhadap IPA? Mengapa tidak setuju? Pak Iksan? Karena dapat menghilangkan atau mengurangi semangat belajar. Ya, betul sekali. Ya, jadi anak-anak itu merasa dia di dirinya itu kalau kita tanamkan, kita marah langsung dia punya nanti jadi istilahnya Pak Iksan, dari drop, selain drop pesimis ya, dia tidak punya rasa percaya diri lah terhadap teman-temannya. Bukannya anak-anak itu tambah senang belajar di sekolah, malah dia tidak bisa bebas ya, karena dia temannya sudah mengecap dirinya seperti itu. Bahkan anak itu tidak mau masuk sekolah lagi. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, ya, hukuman karena di situ
dia membiarkan teman-temannya, dia menghukum muridnya langsung di depan itu tanpa ada tujuan apa yang ingin diharap dari siswa itu. Nah, di sini coba kita berlatih ya, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, memberikan coretan yang memberisikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu mengacu pada aturan tata tertib yang ada di sekolah. Ya, tata tertib. Jadi dia melanggar tata tertib yang harus dia kalau terima. hukuman itu bisa diterapkan oleh gurunya masing-masing di kelas. Berarti itu apa? Menurut hukuman? Hukuman. Ya nanti kita lihat jawaban yang benar ya. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena sudah tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, sekarang coba kita tes jawabannya. Nah, yang pertama sini mencatat 100. Ya, itu hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman. Murid ya tadi hukuman, mengganti kertas. Nah, teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi ya, karena dia sudah melanggar apa yang jadi kesepakatannya. Jadi ya di situ membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana Kasang pertanyaannya? Ini jawaban dari para itu ahli atau dari setelah tadi dipelajari apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, jadi kita bisa memisahkan mana yang dimaksud dengan hukuman dan mana yang dimaksud dengan konsekuensi. Ya, kita tahu mana yang sebenar-benarnya, mana konsekuensi dan setelah pelatihan baru tahu jawab ternyata itu yang betul. Sama itu tadi semua. Jadi kita dilarang untuk memberikan hukuman, ya. Konsekuensi kan karena tidak kayak sesuai dengan ya yang tidak kita sepakati ya. Sudah kita sepakati bersama tapi melanggar apa yang kita sepakati bersama. Nah, di sini tadi kayak posisi kontrol ya. Nah, di sini posisi kontrol, di sini ada identitas gagal dan ada identitas berhasil. Nah, tadi identitas gagal itu adalah kayak kita memberikan hukuman, itu adalah identitas gagal. nah itu kan. Nah, identitas gagal ini dia melakukannya itu menghindari hukuman. Misalnya gurunya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini namanya menghukum. Nah, dia ada juga membuat rasa bersalah di identitas gagal. Tapi di identitas yang berhasil atau sukses, kita menjadikan murid itu sebagai teman, pemantau, dan juga ada manajer.
Ya, ini adalah posisi kontrol guru ya. Jadi posisi kontrol guru itu ada penghukum, membuat rasa bersalah dari teman, dari pemantau dan manajer. Nah, di sini ada misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, ini adalah hukuman. Nah, sedangkan kalau kita membuat anak-anak itu merasa bersalah, dia akan, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, jadi anak-anak itu merasa dirinya karena dia merasa bersalah di hatinya. Tapi kalau guru sebagai posisi teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Itu adalah yang teman. Kita mengajak anak-anak seperti teman kita. Nah, kalau yang menjadi pemantau, di sini kita apa peraturannya? Nah, kita sudah membuat peraturan kesepakatan yang ke anak-anak ya. Di sini jadi kita tinggal memantau. Nah, kalau di manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan memperbaiki masalah ini. Nah, kita di anak-anak tadi juga kita menanyakan keyakinan, meyakini apa yang sudah yang baik. Misalnya kayak di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak itu melanggar keyakinan kelas, kita panggil, kita tanya, apakah dia meyakini apa yang sudah kita yakini. Itu kalau kita yang jadi posisi manajer, ini yang posisi kontrol yang sukses. Kita memanggil, terus kenapa dia bisa melakukan hal itu, kita mencari tahu, ya. Tapi ini dalam bentuk tindakan anak yang bukan masih yang bisa kita ladeni di kelas ya, bukan yang maksudnya kita kalau mau berbicara seperti ini, kamu boleh tidak apa-apa melakukan hal yang seperti itu. Itu adalah posisi manajer. Tapi kalau perbuatannya sudah yang ke ranah hukum, tidak bisa kita menggunakan posisi kontrol seperti ini. Hanya yang apa yang sudah menjadi kesepakatan kita di kelas, keyakinan kita di kelas, itu juga itu untuk mengontrol anak-anak. Kelas tinggi. Di kelas berapapun Pak Guru, di kelas rendah pun sebelumnya kita misalnya kita di sini Pak Isa, Pak Guru, kita melakukan maksudnya posisi kontrol di sini. Anak-anak itu kan misalnya di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas, anak-anak itu tapi melanggar misalnya keyakinan kelas kita mengerjakan tugas penuh tanggung jawab, tapi anak-anak itu tidak mengerjakannya. Nah, kita memanggil anak, menanyakan ke anak, misalnya kenapa, kita menanyakan dulu keyakinannya dia, apakah dia ingat keyakinan apa yang sudah dia yakini di kelas kita. Kalau dia sudah meyakininya, berarti kita ingin tahu alasannya dan apa kedepannya, bagaimana cara dia mengatasi masalahnya itu ke depan. Ya. Kita juga membantu siswa untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi siswa. Ini posisi kontrol guru, ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contohnya ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Misal kalau anak-anak kita kasih tugas di kelas, terus kita ngomong kayak anak-anak, kamu ini tidak pernah benar melakukannya ini. Jadi kita itu sudah posisi kontrol kita itu sudah menghukum anak-anak. Nah, dan yang ketiga, ayo misalnya anak-anak di kelas itu, ayo kita lakukan demi ibu biar pelajaran yang kalian dapat bisa diterima. Misalnya itu adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau di sini, misalkan apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Misalnya anak-anak yang Kalau sudah nilai 100, nanti mempunyai 100, itu adalah pemantau. Nah, di sini adalah manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, tadi kayak anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, kita tanya bagaimana jalan keluarnya supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, mengulangi lagi apa yang sudah dia lakukan. Jadi kita membuat anak-anak itu tetap dia percaya diri, dia kembali dari ke dirinya sendiri tanpa kita menghukumnya, karena itu tidak akan bermanfaat bagi anak. Ya. Next. Nah, di sini juga ada kasus. Di sini guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Itu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugas-tugasnya dikerjakan, nanti Bu Guru ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan mengobrol. Keesokan harinya, Bu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati oleh Ibu Santi. Saat Pipi walaupun Natali mengakui bahwa perilakunya mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah menerapkan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Santi tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu akan ada ketiadaan guru, maka Bu Eni meminta maaf sebagai guru pengganti. Nah, di sini ya. Nah, dari kasus yang pertama, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Eni ya, Ibu Santi. Oleh Ibu Santi adalah sebagai Ibu Santi, yang Ibu lakukan Ibu Santi. Posisi kontrolnya yang dilakukan Ibu Santi adalah dia memanggilnya. Di situ tadi Ibu Eni dia mengontrol itu dengan mengajak muridnya sebagai teman. Nah, di sini yang dilakukan Ibu Santi, dia mencari tahu dulu, menanyakan laporannya itu ke Ibu Eni, dan dia meminta muridnya untuk mencari jalan keluarnya. Di situ dia memanggilnya, dia membuat keyakinan kelas. Di situ memperbaikinya dengan membuat keyakinan kelas, terus
memperbaikinya. Memperbaikinya dengan membuat keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, jalan keluarnya juga dia akan mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasannya, ya. Terus Ibu Eni juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi di sini semuanya berperan ya Bu ya. Nah, wali kelas di sini Ibu Santinya sebagai wali kelas, karena tidak ada dia mendapat laporan dari guru yang menggantikannya, dia tidak langsung menyalahkan ya, tapi dia mencari tahu dulu kasusnya seperti apa dan baru mendiskusikan dengan kepala sekolah. Nah, di sini di kasus yang kedua ini juga di sini bersama main di lapangan terlibat dalam pertengkaran. Nah, di sini juga posisi kontrol yang diambil gurunya. Di sini juga posisi kontrol sebagai manajer, ya. Dia memanggil siswanya dan dia mencari tahu kenapa dia berbuat seperti itu dan mencari tahu, memberikan alasan jalan keluar dari masalahnya. Jadi anak-anak itu apa yang dia yakini, apa yang dia inginkan, dia ditanya dulu apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Nah, Dino di situ, saya perlu kancing, saya diperbaiki Bu, ibu saya akan marah. Nah, bu gurunya di sini memberikan solusi, tidak langsung menghukum Dino, tapi ditanya langsung. Nah, tidak langsung menghukum Anto, ya, tidak langsung menghukum Anto, tapi memberikan jalan keluar kepada Anto. Bagaimana cara menggantikan kancing Dino yang terlepas? Nah, gurunya itu menanya apa kesenangan dari Dino, apa yang Dino sukai. Dia ternyata sukanya itu coba yang kedua Bu. Berikutnya next. Dia meminta untuk diajari menjahit. Dia mencarikan solusi untuk biar perlakuannya itu kesalahannya bisa diperbaiki. Jadi gurunya mengarahkan untuk dia kasih pelajaran tambahan untuk menjahit biar dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah, di situ juga setelah akhirnya menyetujui dan siang itu belajar menjahit ya, dan memperbaiki kemeja Anto. Jadi kita mencari jalan keluar bersama-sama murid, apa yang bisa dilakukan, kesenangannya dia apa untuk bisa memperbaiki kelakuannya, perbuatannya. Nah, di sini juga ada keyakinan kelas. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut dosen di sini satu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, kalau dulu kita buatkan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, apakah berbeda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Berbeda. Ya. Nah, kalau peraturan itu yang membuat adalah gurunya. Sedangkan kalau keyakinan kelas adalah dari keinginan dari muridnya, kemauan dari peserta didik kita. Jadi betul-betul keinginan dari dalam dirinya. Kita membuat di kelas kita, misalnya keyakinan kelas kita seperti apa. Jadi di kelas kita itu semua siswa kita meyakini apa yang sudah disepakati bersama. Nah, salah satunya untuk budaya positif ini kita adalah keyakinan kelas. Nanti
Bisa juga diterapkan di kelasnya masing-masing untuk membuatkan keyakinan kelas. Selanjutnya Bu. Nah, keyakinan kelas ini ya, keyakinan kelas ada lingkungan positif, peraturan kelas ini akan menjadikan yang budaya yang positif. Nah, inilah yang kita harapkan di sekolah kita, budaya yang positif. Anak-anak bisa menyadari dari motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan atas perintah guru, bukan takut karena dikontrol guru, tapi dari dalam dirinya siswa itu sendiri. Nah, ini ya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tertekan, ada kalau peraturan itu karena guru yang membuat ada perasaan tertekan ya Bu ya. Tapi kalau keyakinan kelas, tanggung jawabnya terhadap apa yang dia lakukan. Jadi tidak ada paksaan dari gurunya. Misalnya, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu hindari kata-kata yang dilarang, harus, ya. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya hadir di sekolah, nah, berarti di situ dilarang melakukan kekerasan, ya. Nah, nanti keyakinan kelas yang dirasakan, nilai-nilai kebajikannya ya di situ. Misalnya kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, jadi nilai-nilai kebajikan yang dirasakan anak-anak akan membuat dirinya merasa bertanggung jawab. Nah, terus kalau yang gunakan masker itu adalah nilai kebajikannya, kesehatannya. Misalnya kayak kita juga memakai helm, harus selalu menggunakan helm. Tapi padahal sebenarnya menggunakan helm itu bukan takut karena ada razia. Kan kalau kita pakai helm karena ada razia. Padahal sebenarnya memakai helm itu adalah untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Nah, jadi kita memakai helm itu ada atas dasar untuk diri kita, bukan karena kita menakut karena ada razia polisi. Itu seperti itu, ya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ya keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, menyeluruh ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi yang hindari kata yang dilarang, harus, itu dihindari. Harus dalam bentuk yang positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meningkatkan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita minta dalam membuat keyakinan kelas ini, kita meminta kepada anak-anak untuk mereka apa yang mereka yakini, apa yang mereka inginkan di dalam kelas, baik untuk dirinya sendiri, untuk di kelas ataupun untuk guru, itu yang diinginkan. Nah, kita juga selalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kayak tadi ada kasus yang kayak tadi, kita selalu mengingatkan apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Yang ketujuh, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kayak tadi ya, restitusi ini ada yang posisi kontrol tadi.
ada melalui restitusi dapat membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terus membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, yang tadi nilai-nilai dari segitiga restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama dia validasi, ya, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Ini menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Nah, yang seperti kasus tadi, ya, kalau di validasi, ya, menstabilkan identitas, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang biasa kita lakukan ke anak-anak. Misalnya dia melakukan kesalahan, kita panggil, kita jangan langsung mencap dirinya. Kalau kamu ini anak bandel, anak nakal, tapi kita adukan dulu. Misal kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, setelah itu kita bisa memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu kita setelah menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan dulu. Keyakinan apa, nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya kayak kemarin contoh saya di kelas 3 yang 4 yang dulu, misalnya ada anak yang menyontek saat ulangan. Nah, setelah dipanggil kita menstabilkan. Nah, kebetulan di kelas kita ada keyakinan mengerjakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, nilai di situ kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bersama. Setelah itu kita mencari jalan keluar. Jadi anak-anak itu mencari jalan keluar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di situ kita juga bisa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, misalnya anak-anak itu mungkin ada cara lain kayak kasusnya Anto dan Dino tadi, gurunya mengarahkan untuk Dino belajar menjahit untuk bisa mengganti kancing bajunya Anto. Nah, di sini ada identitas. Identitasnya maksudnya di sini buat salah itu hal yang manusiawi. Ini identitas tadi ya, menstabilkan identitas, ya. Nah, menstabilkan identitas ini biasanya guru itu akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, next. Ini kalau identitasnya. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu apa yang kamu bisa lakukan dengan yang lebih baik besok lagi. Nah, kalau yang menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa yang menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah untuk yang kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, sampai di sini. Nah, sudah ya. Ya, sampai di sini materi kita.
Ya, sampai di sini materinya. Dalam pengibasan ini adalah menyampaikan tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Nah, apakah setelah adanya pengibasan ini, apakah Bapak Ibu bisa tercerah materinya yang bisa walaupun hanya sedikit? Ada gambaran untuk membawa anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Ada bayangan. Mantap, yang terakhir tadi pas tadi kita sudah terangkan tadi baru dibahas yang terakhir. Ya, tadi juga saya mohon maaf ya. Saya juga berdiri di sini bukan karena saya yang paling punya ilmu, ya, tapi saya ingin kita bersama-sama melakukan hal yang baik untuk kemajuan sekolah kita akan datang. Amin. Mantap. Itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sukses selalu. Yang terakhir tadi poin yang tadi ini mantap sekali. Yang mana? Yang terakhir tadi. Yang terakhir yang mana?